Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kuis interaktif untuk pembelajaran yang efektif. Salah satu faktor kunci dalam mutu pendidikan adalah proses pembelajaran yang bermutu. Guru yang profesional memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan membahas tentang prinsip kuis interaktif untuk pembelajaran, jenis aplikasi kuis interaktif yang bisa digunakan, cara penggunaannya, dan langkah-langkah pembuatan kuis interaktif yang efektif. Yuk, mari kita mulai. Para guru hebat yang saya banggakan, pertama mari kita bahas tentang prinsip kuis interaktif untuk pembelajaran. Prinsip kuis interaktif untuk pembelajaran adalah memastikan kuis tersebut mudah dipahami dan relevan dengan materi yang diajarkan. Kuis interaktif harus dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman siswa dan bukan hanya sebagai alat pengukur kemampuan siswa. Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam kuis interaktif untuk pembelajaran, antara lain. Yang pertama, pertanyaan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan dalam kuis interaktif harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu memastikan bahwa siswa dapat memahami dan menguasai konsep atau topik yang dipelajari dengan lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yang kedua, pertanyaan harus menantang. Pertanyaan yang diajukan dalam kuis interaktif sebaiknya memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Pertanyaan yang terlalu mudah tidak akan mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam, sedangkan pertanyaan yang terlalu sulit dapat membuat siswa merasa frustrasi dan kehilangan minat. Ketiga, kuis harus interaktif dan menyenangkan. Kuis interaktif harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kuis yang menarik dan menyenangkan dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan menguasai materi pelajaran. Para guru hebat yang saya hormati, prinsip yang keempat. Kuis harus memberikan umpan balik yang tepat waktu. Setelah menjawab pertanyaan dalam kuis interaktif, siswa harus segera mendapatkan umpan balik tentang jawaban yang diberikan. Hal ini akan membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep atau topik yang dipelajari. Yang kelima, kuis harus terstruktur dan terorganisir dengan baik. Kuis interaktif harus memiliki struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik. Hal ini akan membantu siswa fokus pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta membantu meminimalkan kebingungan atau kebingungan dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kuis interaktif dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, selanjutnya kita bahas tentang jenis aplikasi kuis interaktif. Ada beberapa jenis aplikasi kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran, antara lain. Pertama, Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat kuis, survei, dan diskusi di kelas. Platform ini memungkinkan untuk membuat pertanyaan, menjawab dengan opsi pilihan ganda, dan menilai jawaban secara real-time. Kedua, Quizizz. Quizizz adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan pengguna untuk membuat kuis, survei, dan game edukasi lainnya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat pertanyaan, menjawab dengan beberapa opsi antara lain, pilihan ganda, menjodohkan, seret dan lepas, susun ulang, isian singkat dan sebagainya. Serta Quizizz dapat menilai jawaban secara real-time. Selanjutnya ketiga, Mentimeter. Mentimeter adalah platform presentasi interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat kuis, polling, dan survei. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat pertanyaan, menjawab dengan opsi pilihan ganda, dan menilai jawaban secara real-time. Keempat, Socrative. Socrative adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan pengguna untuk membuat kuis dan survei. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat pertanyaan, menjawab dengan opsi pilihan ganda, dan menilai jawaban secara real-time. Selanjutnya yang kelima, Quizlet. Quizlet adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan pengguna untuk membuat kuis, flashcard, dan game edukasi lainnya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat pertanyaan dan menjawab dengan opsi pilihan ganda. Itulah beberapa aplikasi atau platform yang dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif. Silahkan Bapak Ibu guru hebat pilih yang mana lebih mudah untuk digunakan.
Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan aplikasi kuis interaktif tersebut? Bapak Ibu guru hebat. Untuk menggunakan aplikasi kuis interaktif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain. Pertama, memilih aplikasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan siswa. Kedua, mempelajari fitur-fitur aplikasi dan cara penggunaannya, yang tentunya dalam hal ini Anda harus mendaftar atau login di aplikasi tersebut sesuai dengan aplikasi yang Anda pilih. Selanjutnya yang ketiga, membuat pertanyaan yang relevan dengan materi dan mudah dipahami oleh siswa. Keempat, membuat pilihan jawaban yang jelas dan tidak membingungkan. Kelima, membuat feedback yang jelas dan informatif. Yang tidak kalah pentingnya juga hal yang perlu diperhatikan yaitu, menyesuaikan tampilan kuis agar menarik dan mudah dipahami. Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah pembuatan kuis interaktif untuk pembelajaran? Untuk membuat kuis interaktif yang efektif, ada beberapa langkah yang perlu Bapak Ibu guru hebat lakukan, antara lain. 1. Tentukan tujuan pembelajaran. Sebelum membuat kuis interaktif, tentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam menentukan pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan materi. Yang kedua, buat pertanyaan yang relevan. Buatlah pertanyaan yang relevan dengan materi yang diajarkan. Pertanyaan harus mudah dipahami dan mengandung informasi yang penting untuk dipahami oleh siswa. Sebelum membuat pertanyaan, pastikan juga Anda sudah menentukan aplikasi atau platform mana yang dipilih atau yang akan digunakan, tentunya dalam hal ini Anda sudah mendaftar dan login. Selanjutnya ketiga, buat pilihan jawaban yang jelas. Setelah membuat pertanyaan, buatlah pilihan jawaban yang jelas dan tidak membingungkan. Pastikan pilihan jawaban yang salah memiliki konsekuensi yang jelas sehingga siswa bisa belajar dari kesalahan mereka. Keempat, berikan feedback yang jelas dan informatif. Setelah siswa menjawab pertanyaan, berikan feedback yang jelas dan informatif. Berikan penjelasan singkat tentang jawaban yang benar dan mengapa jawaban yang salah tidak benar. Kelima, sesuaikan tampilan kuis. Agar kuis terlihat menarik dan mudah dipahami oleh siswa, sesuaikan tampilan kuis dengan tema pembelajaran atau tema yang sedang diangkat. Terakhir, lakukan uji coba dan evaluasi. Sebelum memperkenalkan kuis kepada siswa, uji coba kuis tersebut terlebih dahulu. Evaluasi kuis dan perbaiki pertanyaan atau jawaban yang kurang jelas atau kurang relevan dengan materi. Itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan kuis interaktif untuk pembelajaran yang efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kuis interaktif dan memilih aplikasi yang sesuai, kita dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kita tentang kuis interaktif untuk pembelajaran. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan rekan-rekan guru lainnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar!